Ini bangunan apa ya sebelah kanan ya? Taman Makam Pahlawan Sirna Raga. Mana tuh? Kiri Sadang, kanan Bandung, Waduk Jatiluhur, lurus Purwakarta. Kita kanan teman-teman. Nah, ini adalah perjalanan lanjutan saya motoran dari Bekasi ke Bandung. Dimana di video sebelumnya saya udah melakukan perjalanan dari Bekasi sampai ke Purwakarta. Dan pada part 2 ini saya mulai dari kota Purwakarta menuju ke Wanayasa, Ciater, dan sampai ke Bandung. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, saya mau istirahat, sholat, dan makan minum dulu ya teman-teman. Oke, seperti apa keseruan perjalanan part 2 saya? Tonton terus videonya ya. Oke, ini masuk kemana ya? Ini sebelah kiri ada TK, terus masjid. Saya nggak tahu ini masuk kemana. Apa saya sholat dulu aja di sini? Kayaknya sholat di sini, terus nanti beli minum di seberang sana ada Indomart ya teman-teman. Masjid apa nih? Gak ada pelangnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat lagi teman-teman. Barusan saya istirahat sebentar, sholat sama mampir ke Indomaret, beli roti sama minum. Ngasuk sebentar, sekarang jam 1:01. Kita lanjutkan perjalanan, agak melebar dari jalur yang ada di Google Map ya teman-teman. Karena tadi saya nyari masjid dulu. Hampir aja. Nah tadi di Indomaret itu di sini masih ini ya teman-teman, masih pakai kantong kresek, beda sama di Jakarta dan Bekasi yang udah nggak pakai kantong kresek lagi. Kalau mau ke sana gimana? Oh, harus sana dulu teman-teman. Oke, kita belok kiri dulu, terus putar balik di depan. Kita coba cari celah. Kita menuju ke titik berhentian kedua atau titik di maps yang kedua, yaitu di Tugu Nanas, Subang. Semoga bisa sampai Bandung tepat waktu ya, sebelum jam 5. Harusnya sih sampai sih 4 jam Purwakarta Bandung mah. Nah depan ini ada Tugu ya teman-teman. Kita belok kiri. Kalau ke kanan lewat sama kayak tadi, mungkin lewat jalur utamanya Purwakarta Bandung.
Saya set aja di Tokmat Jalan Cagak ya teman-teman, nggak sampai di Tugu Nanasnya. Kurang lebih 1 jam 59 menit kalau di Maps, 41 kilo. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini lewatin perlintasan kereta api ya teman-teman. Lewat PLN nih teman-teman. Satu gardu listrik. Tadi tuh di Indomaret ketemu sama bapak-bapak ya, ngobrol sebentar. Beliau dari Bandung mau ke Jakarta teman-teman, daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dari Bandung katanya sekitar 5 jam sampai Purwakarta. Lumayan lama juga ya. Semoga saya sih nggak selama itu ya teman-teman. Bapaknya tadi sama-sama lagi istirahat di Indomaret. Nah, saya sengaja pilih lewat jalur ini teman-teman, biar ada referensi lain aja selain jalur utama Purwakarta, jalur puncak sama jalur Jonggol ya buat ke Bandung. Ini sih jalurnya agak-agak ya sama aja sih, lewat jalur utama juga naik-naik ya, cuman ini mungkin lebih naik dan jalannya lebih kecil, tapi masih oke lah nih buat mobil di depan saya juga masih oke, nggak yang sempit-sempit banget. Duh, gimana nih orang mepet banget ya. Rahayu Sentosa. Mungkin bis Purwakarta Subang kali ya, atau Purwakarta Bandung via Subang. Ada lagi teman-teman. Atau mungkin bus pariwisata kali ya. Ada lagi Putra Parahyangan. Banyak bis-bis pariwisata juga teman-teman, bis-bis nanggung. Kayaknya emang banyak yang wisata di daerah sini sih. Lagi dilebarin jalannya teman-teman nih, sebelah kiri kayak dikasih merah-merah gitu, kayak di ini ya yang lagi viral itu, Mandalikanya Jabar, proyeknya Gubernur Deddy Mulyadi teman-teman. Sampai di sini jalannya agak kecil sih teman-teman, mungkin kalau mobil ini ya kurang bisa kenceng gitu ya, nggak yang kayak di jalan utama, tapi kalau motor masih oke sih. Oke, jalurnya cukup enak teman-teman. Nanjak terus. Waduh, belok kiri teman-teman, ngeri, nggak kelihatan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kanan lagi. Nah, ini enak nih jalannya nih. Lebih gede dari yang tadi, teman-teman. Depan pertigaan ada pelangnya. Hati-hati. Wah, apa nih, koperasi merah putih. Wih, mantap Pak Prabowo. Nah, kalau Matic ini lebih enak nih teman-teman, buat naik-naik nih, tinggal gas doang. Nggak perlu ngepasin gigi berapa. Kadang kan kalau manual harus ini ya, gigi 3 nggak kuat, misal harus diturunin dulu ke gigi 2 atau gigi 1 gitu. Terus kalau gigi 1 udah ngeden tuh, nggak bisa langsung tiba-tiba kita masukin gigi 2 ya. Tiba-tiba gigi 2 nggak kuat kan, lebih ini lagi, mending kita harus feelingnya lebih peka lah gitu kalau pakai manual. Kalau sekiranya masuk di gigi atasnya tenaganya nggak kuat, mending nggak usah dipaksain. Dia udah tetap gigi 2 gitu, nggak usah masuk ke gigi 3. Oke, depan ada mobil mau masuk ke rumah. Kayak lebih cepat aja gitu akselerasinya si Matic ini. Tapi kalau di turunan justru lebih ngeri si Matic ini, karena dia nggak ada engine brake, teman-teman. Jadi ya udah cuman mengandelin rem doang. Jadi mesti dipersiapkan bener-bener tuh kalau pas mau ngadepin turunan, minimal dicek dulu remnya atau istirahat dulu 5 menit atau berapa gitu, biar si piringannya itu nggak panas sama si kampas remnya. Ya kalau udah panas dia ngeblong, teman-teman. Apalagi cuaca terik kayak gini ya, harus lebih diperhatikan lagi. Kalau manual kan ada engine brake, tinggal kita pasang aja di gigi berapa gitu, terus lepas gas, kopling, udah aman. Untungnya sekarang banyak ini ya teman-teman, Alfamart, Indomaret gitu udah menjamur di mana-mana. Jadi kalau kita bepergian terus mau nyari tempat istirahat itu lebih gampang, teman-teman. Apalagi di sana sekarang banyak yang nyediain meja sama kursi ya di depannya. Jadi bisa buat istirahat sambil makan, minum, buat naro-naro bahkan minum atau HP, tas gitu, lebih enak jadinya. Asik sih ini sebenarnya jalannya, teman-teman. Jarang kendaraan besar juga ya, karena kendaraan besar pasti lewat jalan utama ya yang lebih lebar. Jadi kita tuh nggak terlalu was-was gitu. Kalau mobil-mobil pribadi gini kan lebih bisa kenceng gitu, jadi jalanan tanjakan gini, dan nggak khawatir buat nggak kuat juga. Dia lebih lebih enteng buat nanjak, lebih kuat dibandingkan truk-truk besar yang kadang itu nggak kuat, teman-teman. Nah, it's okay, enak kok. Kapan-kapan cobain deh teman-teman ke Bandung via Subang ini, Ciater, Lembang. Tapi ini sayang langitnya mendung depan ya teman-teman. Harusnya kalau cerah sih bagus banget sih pemandangannya siang-siang kayak gini. Di Maps 30 menit lagi sampai ke titik kedua. Aduh, mendung banget lagi.
Nah tapi kalau turunan gini agak ngerinya tuh kalau pakai rem depan teman-teman. Jadi seringnya saya rem dulu sebelum, maksudnya turunan dan belokan ya, saya rem dulu sebelum belokan pakai rem depan, jadi biar lebih pakem. Nah pas di belokan sini biasanya saya pakai rem belakang doang. Ini sampai di mana ya? Situ Kahuripan, Wanayasa. Oh sampai Wanayasa teman-teman. Sekarang jam 1:35, kurang lebih 35 menit dari tempat kita istirahat di Indomaret dan masjid di daerah Purwakarta teman-teman. Kita sudah sampai di Situ Kahuripan, Wanayasa. Kalau di Maps sampai ke titik itu 29 menit lagi, ya kurang lebih jam 2 sampai sana ya teman-teman. Habis itu paling saya nggak istirahat, langsung aja bablas ke Lembang dan sampai di Bandung. Mana nih? Belok kiri teman-teman. Ngeri juga ya. sorry nggak patut dicontoh ya teman-teman. Ngeri mendadak. Oh di sini banyak angkot nih teman-teman. Alun-alun Wanayasa. Oh iya, kita lewatin alun-alun Wanayasa. Setelah di Situ Kahuripan kita lewat alun-alun Wanayasa. Tadi belok kiri ya, pertigaan sebelum alun-alun. Dari Situ Kahuripan pertigaan, belok kiri lewat alun-alun. Ini kita lurus terus. Duh ngeri nih ya, mak-mak sen kanan nih. Mau belok kanan apa gimana nih? Coba kita klakson terus kita salip. Wanayasa ini ternyata jalannya malah lebih enak ya teman-teman, lebih lebar dan lebih sepi gitu. Jadi buat motoran wah enak banget sih ini. Apa ya artinya ya? Ya pokoknya itulah, ini jalannya enak asli bener teman-teman. Recommended buat dicobain sama teman-teman yang suka motoran atau mungkin yang sering lewat sini. Pasti ini ya, bisa jadi sependapat juga dengan saya, enak jalannya. Wilayah hukum Polres Subang. Oh ini selamat datang di Subang teman-teman. Barusan saya melewati Tugu perbatasan Kabupaten Purwakarta dan Subang ya harusnya. Nah ini baru nemu ini saya satu ini nih, truk yang agak besar dan agak susah ya buat nanjak tuh, kelihatan ya, pelan-pelan banget teman-teman. Yuk Nissan Juke, permisi Nissan Juke. Ini teman-teman yang suka cornering pasti enak banget sih kayak gini sih. Tuh. Lewatin masjid gede nih teman-teman. Oh, oke, ini alun-alun lagi teman-teman. Sagala Herang. Kita melewati alun-alun Sagala Herang sekarang jam 1:53. Sebenarnya tadi belok kiri sebelum alun-alun itu juga bisa ya teman-teman. Itu jalan pintas sih, cuman jalannya agak kecil. Kalau buat motor sih oke, cuman kalau buat mobil kayaknya
ya masih bisa, cuman lebih sempit daripada jalan yang saya lalui ini. Nah, kalau jalan yang saya lalui ini adalah jalan utamanya, sepertinya sih gitu teman-teman. Tadi jalannya bagus ya teman-teman, dari Wanayasa sampai ke sini Sagala Herang. Enak banget itu kalau buat San Mori, buat motoran ya. Jalannya lika-liku dan halus teman-teman, cuman ya sekali lagi harus tetap fokus dan hati-hati. Karena di beberapa titik ada kayak kadang tiba-tiba mobil keluar dari pertigaan atau ada orang nyebrang, ya kan. SD Negeri Sagala Herang 4. Nah teman-teman, di depan itu nanti saya belok kiri ya. Kalau Tugu Nanasnya itu tuh ada pelangnya, Bandung kanan, Subang kiri. Tugu Nanasnya itu masih di depan. Nah ini tuh namanya Gotong Royong. Waduh, nggak boleh belok kiri ya teman-teman ya. Oh berarti tetap lewat Tugu Nanas teman-teman. Oke, saya kira boleh belok kiri karena cukup lumayan mangkas jarak ya kalau dilihat dari maps. Nah nanti paling saya mau berhenti dulu, mau ganti baterai GoPro saya karena ini tinggal berapa nih, 10% kalau nggak salah. Nanti ya setelah lewat dari pertigaan Tugu Nanas yang saya tunggu-tunggu dari tadi teman-teman. Apa ini ya? Oh iya ini teman-teman, ini saya kemana ya? Aduh, lurus bisa nggak sih? Oh lurus sebenarnya bisa, nggak bisa ya. Oh nggak bisa teman-teman. Jadi kita ke kiri terus nanti paling arah ambil yang kanan tuh arah sono. Oke, kita nyari belokan kanan dulu kali ya. Nah ini dia, kita belok kanan di sini. Terus saya mau ganti baterai GoPro dulu, nyari tempat yang adem teman-teman, yang lebih proper. Nah di sini nggak apa-apa nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat lagi teman-teman. Yuk. Dari wilayah Subang yang pertigaan yang ada Tugu Nanasnya teman-teman. Ini ada Plang, kiri Sumedang, Tanjung Siang, lurus Ciater Bandung. Kita lurus ya teman-teman. Oke, sekarang jam 2:13. Saya lanjut dari Subang di Tugu Nanas teman-teman. Semoga sampai di Bandung tepat tujuan ya. Ini kondisi BBM bensin saya udah berkurang 1 bar sampai di sini. Tadi pas berhenti itu masih full, tapi pas saya nyalain lagi berkurang 1 bar teman-teman. Estimasi dari Google Map itu 1 jam 41 menit sampai di tujuan saya. Oke, kita nikmati riding dari Subang ke Bandung teman-teman. Kayaknya ini jalannya jos banget ya buat riding tipis-tipis kayak gini teman-teman. Yuk, mari kita nikmati bareng-bareng riding dari Subang ke Bandung. Jalannya lebar banget guys.
ambil kiri teman-teman. Teater Bandung lurus. Oke. Run away, and the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me. Oh, banyak yang jualan duren, nanas gitu teman-teman. Mungkin komoditas hasil perkebunan di sini itu ya, banyak nanas, duren. Jadi banyak orang-orang yang jualan nanas sama duren di pinggir jalan. Nah, jadi teman-teman, setelah saya cari tahu di Google, sebenarnya komoditas utama di daerah sini itu didominasi oleh teh ya. Selain teh, kawasan dataran tinggi ini juga menghasilkan komoditas penunjang seperti kopi, cengkeh, dan karet. Tapi selain komoditas yang saya sebutkan tadi, ada juga para petani di daerah sini yang mempunyai hasil bumi berupa nanas dan durian. Walaupun nggak sebanyak teh, kopi, cengkeh, dan karet ya. Dan tentunya di sepanjang jalan ini banyak orang-orang yang lewat untuk berwisata. Nah, maka dari itulah para petani yang mempunyai hasil bumi seperti nanas dan durian menjadikan jalan ini sebagai lahan untuk berjualan. Terus kalau hasil perkebunan kayak teh atau karet kayaknya jarang juga ya yang dijual langsung di pinggir jalan. Kebanyakan mereka diolah dulu entah di pabrik atau di tempat pengolahan yang lain. Dan setelah jadi produk barulah diperjualbelikan. Tuh nanas-nanas lagi teman-teman. De Castello, Flora Wisata De Castello teman-teman. Bisa tuh buat destinasi wisata pas weekend gini ya teman-teman. Kayaknya lumayan seru tuh, ada istana-istananya, ada biang lalangnya. Keluar lewat situ. Oh, masuknya lewat sini nih kayaknya nih teman-teman. Tuh, parkirnya luas juga ya. De Castello yang mau berwisata di area Subang. Kayaknya tadi cukup luas ya teman-teman tempatnya. Mulai dingin ya teman-teman di sini, agak mendung, terus ya dataran tinggi juga. Sekarang jam 2:23, semoga nggak hujan. Aduh, di depan gelap banget sih. Nah, saya nggak tahu di IG atau di Reels itu sering muncul Mandalikanya Jabar teman-teman. Apakah lewat sini atau yang dari tadi itu Sagala Herang ke arah Subang ya? Kalau dari Sagala Herang ke Bandung jalannya berarti saya ngelewatin dong harusnya. Jalannya sih mirip-mirip gini teman-teman, kiri kanannya dicor dan dicat merah gini. Banyak street photographer di situ biasanya.
Dua anak cukup masih ada aja tuh. Si ini KB ya teman-teman. Slogan KB, dua anak cukup. Seru sih ini sih. Oh ini nih rame nih di sini nih, apa nih? Ada kuda teman-teman. Apa ya, kayak taman gitu kali ya. Terus bisa naik kuda juga. Nah, teman-teman, ternyata bener ya, jalan yang saya lewatin ini adalah jalan yang biasa disebut sebagai Mandalikanya Jawa Barat, yang terletak di Jalan Raya Ciater, Lembang. Jalannya emang bagus sih dari tadi, aspalnya mulus, banyak tikungan, dan ada cat merah di pinggir jalannya. Mungkin itu sih yang bikin jalan ini sedikit mirip sama sirkuit Mandalika, dan disebut sebagai Mandalikanya Jawa Barat. Pengalaman seru banget sih buat saya. Baru pertama kali lewat sini dan ternyata emang sebagus ini jalannya. View-nya juga bagus, nggak terlalu rame lalu lintas, dan adem juga hawanya. Saya rasa recommended banget sih kalau mau ke Bandung lewat jalan ini. Walaupun agak sedikit lebih jauh ya dibandingkan dengan jalan utama yang lewat Padalarang. Nah, setelah dari sini, kalau nggak salah, saya bakal ngelewatin tanjakan yang cukup terkenal di daerah sini, yaitu tanjakan Emen, teman-teman. Seru sih ini. Jalannya enak banget. Daripada lewat puncak mah tetap enak. Jalannya sih seru lewat sini ya teman-teman, cuman kayaknya lebih jauh sih, agak muter gitu. Daripada lewat puncak atau lewat Purwakarta Padalarang. Nah ini nih Tugu mobil rusak teman-teman. Tuh, ini tanjakan Emen namanya. Aduh saya pelan jadi harus nurunin gigi nih. Ini tanjakannya cukup panjang ya teman-teman. Tadi itu Tugu mobil rusak sebagai pengingat orang-orang yang lewat sini teman-teman, biar hati-hati karena di sini rawan kecelakaan. Dan salah satunya yaitu yang menjadikan tempat ini dinamakan Tanjakan Emen itu adalah konon katanya ada supir angkot yang bernama Emen dan kecelakaan di sini teman-teman, dan meninggal beliaunya. Jadi tanjakan ini sampai sekarang disebut Tanjakan Emen. Jalannya sih cukup luas ya, enak banget. Paling ini sih yang kecelakaan paling kayak remblong gitu ya, nggak nyadar gitu kalau dia turun terus karena jalannya luas terus halus gitu kan, ngerem tipis-tipis remnya tapi diinjek terus, jadi cepet panas itu remnya. Nah jadi bisa ngeblong teman-teman. Nih dari sini masih nanjak sampai sini, berarti turunannya juga lumayan ya. Remnya harus ekstra juga ini. Nah mending tuh ngasuk dulu sebelum turun kan. Tapi di sini cukup adem sih teman-teman, jadi cuaca tidak memperburuk kualitas pengereman kendaraan kita ya. Justru cuaca malah mendukung, jadi remnya nggak gampang panas. Kabupaten Bandung Barat. Sekarang jam 2:32 teman-teman. Saya sudah melewati Tugu perbatasan Subang dan Kabupaten Tanggung Barat, Bandung Barat, Gunung Tangkuban Perahu. Kan itu lewat situ ya, bisa ya. Pintu masuk Gunung Tangkuban Perahu. Nah, setelah tanjakan Emen berarti kita sekarang turun ya teman-teman.
Ini mayoritas jalannya didominasi oleh turunan setelah melewati tanjakan MN. Dingin sih asli di sini. Oke, kita 1 jam 10 menit lagi menuju tempat tujuan saya. Dan jaraknya itu 17 kilo ya teman-teman. 17 kilo 1 jam 9 menit. Agak lama sih. Ternyata emang padat teman-teman. Jadi mungkin warga Bandung itu banyak yang berwisata ke daerah situ tadi ya, daerah Bandung Barat sih tadi ya, perbatasan Bandung Barat sama Subang, yang ada Orchid Forest, ada Lembah Pinus, tempat-tempat wisata teman-teman. Nah di sini mulai ini lagi nih teman-teman, anget lagi nih karena ada sinar matahari juga ya. Tadi kebetulan pas di belakang itu mendung teman-teman, jadi udah dingin lah pasti, udah tempatnya tinggi terus mendung. Nah di sini panas lagi teman-teman, anget lagi. Itu kenapa kalau kita mau motoran yang agak jauh itu memang harus fisik itu harus dipersiapin bener-bener ya teman-teman, karena di jalan itu ya gitulah, nggak bisa ditebak, kadang panas terus tiba-tiba hujan, panas lagi. Agak macet teman-teman, di maps juga merah di Jalan Raya Lembang ya, atau Jalan Sukasenang Raya. Tinggal dikit lagi padahal nggak dikit juga sih, sejam 57 menit. Oke, di belakang Bang Gojek aja. Ya betul, harus lewat kiri. Set. Nah, kadang nggak enaknya pakai motor kopling gini, agak kurang bisa sat-set ya teman-teman. Lebih enak pakai Matic. Tapi kalau Matic yang kayak NMAX PCX itu pun juga menurut saya masih ini sih, nggak bisa terlalu sat-set juga. Cuman buat jalan jauh enak. Kalau buat macet-macetan gini enaknya ya kayak Beat Vario yang standar. Oh lurus teman-teman. Ya, ikutin maps aja. Mungkin ke kanan macet kali. Oke, saya diarahin lurus. Ke kanan aja sih kayaknya sih. Di map juga bisa ke kanan, cuman 3 menit lebih lama, tapi kayaknya jalannya lebih gede. Kayaknya ada rapat gini aja di si maps, ngalihin lewat jalan lain. Jalan Maribaya teman-teman. Lurus Floating Market Farmhouse Lembang Pakzu. Kita belok kiri. Oke. Kenapa nggak lurus aja ya di maps kan? Itu atau macet kali. Ya udahlah, nggak apa-apa, ikutin aja. Nah ini suasana di Lembang ya teman-teman. Ini kayaknya kotanya Lembang, pusat keramaian yang ada di Lembang. Saya sendiri jarang ya, pernah sekali doang kayaknya saya ke Lembang. Sekali 2 kali, cuman itu pun naik travel ya teman-teman. Jadi turun di stasiun Bandung, setelah itu dijemput pakai travel HiS gitu, terus langsung ke tujuan wisatanya. Saya juga udah lupa dulu kemana. Kayaknya ke farmhouse deh. Kalau naik motor kan kita jadi lebih tahu ya, oh ini sini, karena kita sendiri juga ngelewatin sendiri dan berkendara sendiri, jadi pasti lebih memperhatikan. Tapi saya tetap lupa sih teman-teman, harus pakai maps lagi.
49 menit lagi 12 kilo teman-teman. Tapi kondisi jalannya gini ya, sempit dan ngantri ini, rada macet. Sip, boleh, oke boleh. Takutnya kalau malah bikin ini ya, ngunci gitu ya. Tapi motor mah aman, bisa nyelip-nyelip. Karena di Jakarta seringnya gitu teman-teman, pada nggak sabaran kan, terus pada nyalip semua, tahu-tahu di depan kunci dah. Yang dari lawan arah nggak bisa lewat jadinya. Oh ini lamanya di sini teman-teman, padahal di Maps biru ya. Saya pikir jalan besar teman-teman. Ternyata dilewatin jalan kampung. Tapi ramai juga ya. Apa nih orang-orang juga pada pakai Google Maps kali ya? Gini nih teman-teman, kalau weekend jalan kampung pun macet di Lembang. Nah ini dia, kita udah sampai di jalan utamanya teman-teman. Tadi itu jalannya cukup naik turun dan kurang enak ya, banyak tambal-tambalan, gak rata, banyak polisi tidurnya juga. Jadi paling kecepatan di 20-30 km per jam teman-teman. Sebenarnya tempatnya cukup asik sih, tadi banyak pohon, kayak kawasan apa ya, ya mungkin kawasan, nggak tahu kawasan apaan. Pokoknya banyak pohon, adem, jalannya juga lebar, cuman banyak tembelan dan ada polisi tidur. Dan tinggal 26 menit lagi atau 5,4 kilo di Maps teman-teman. Sekarang jam 3:07 ya. Berarti kemungkinan sampai lokasi itu sekitar jam setengah 4. Alhamdulillah bisa istirahat dulu, mungkin makan atau sekedar bahan dulu, ngelemesin kaki sama pinggang teman-teman. Lumayan pegel karena jalannya naik turun tuh, kaki lumayan pegel ya, ngerem terus ya teman-teman. Sama tangan kanan, tangan kiri mah aman banget teman-teman, tangan kanan yang kerasa. Kadang kan harus ngimbangin gas sama rem. Kiri mah tinggal koplingnya juga empuk, enak sih. Tangan kanan sama kaki kanan yang lebih kerasa. Bukit Dago. Nah ini kita udah sampai di kawasan Dago berarti ya teman-teman. Jam 3:08 kita sampai di kawasan Dago, Bandung. Ini agak macet nih depan, kayaknya persimpangan ya, perempatan atau pertigaan. Banyak yang parkir di pinggir jalan juga teman-teman, bikin tambah macet. Tuh depan lagi ada mobil parkir di kiri. Aduh buset dah. Kenapa nggak minggir sekalian ya? Nih di depan sini kan bisa. Beginilah suasana sore hari di kota Bandung ya teman-teman. Macet. Sabtu sore tanggal 6 Juni jam 3:11 menit. Sudah adzan asar. Kayaknya saya mau sholat dulu aja teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya udah sampai di Bandung. Tepatnya di Jalan IR Haji Juanda, daerah Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Overall, perjalanan dari Bekasi cukup lancar dan menyenangkan ya. Apalagi pas dari Subang sampai ke perbatasan Bandung itu. Jalannya halus dan berkelok-kelok. Lumayan adem juga karena melewati dataran tinggi dan tadi juga lumayan agak mendung. Sempat khawatir turun hujan sih, tapi alhamdulillah selama perjalanan dan sampai di Bandung ini nggak turun hujan sama sekali. Tadi berangkat dari Bekasi itu jam 10:18 ya.
Dan sampai di Bandung ini sekarang jam 15 lebih 11 menit. Jadi total waktu tempuh itu hampir 5 jam. Tepatnya 4 jam lebih 53 menit teman-teman. Dengan sekali istirahat, sholat, dan mampir di Indomaret. Kurang lebih sekitar 45 menit ya. Dan berhenti-berhenti yang lain seperti ngeset Google Maps atau ganti baterai GoPro. Jadi waktu efektif berkendara saya dari Bekasi ke Bandung ini sekitar 4 jaman lah ya. Untuk kondisi bensin sampai dengan saat ini di speedometer motor saya baru berkurang 1 strip. Jadi masih sisa 5 strip. Gak berkurang sih sejak dari Tugu Nanas Subang tadi. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video part 2 saya motoran dari Bekasi ke Bandung, saya ucapkan terima kasih ya. Dan buat yang belum nonton video part satunya, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Sekian, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tonton video saya balik dari Bandung ke Bekasi. Like the sun, like the sun. There will be, there will be everything, everything. Can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend.